Hai, perkenalkan saya Eva Titania Maulida dari program studi kedokteran gigi Universitas Mula Warman. Melalui video ini, saya ingin berbagi bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tubuh dan dapat diwujudkan dengan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Memiliki gigi dan mulut yang sehat memungkinkan seseorang untuk dapat makan, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain tanpa ada masalah penampilan, masalah pengunyahan, kehilangan gigi, atau rasa tidak nyaman karena penyakit. Kurangnya kesadaran menjaga kebersihan gigi dan mulut dapat mengakibatkan beberapa masalah seperti gigi berlubang, gusi berdarah, bau mulut, serta penumpukan plak dan karang gigi. Kenapa sih harus menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19? Menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya dilakukan selama masa pandemi. Namun, selama masa pandemi kita harus lebih memperhatikan kebersihan gigi dan mulut untuk mengurangi jumlah bakteri yang ada di rongga mulut serta terjadinya infeksi bakteri. Dikarenakan rongga mulut merupakan pintu masuk dan keluarnya penularan penyakit infeksi virus atau bakteri melalui droplet atau percikan air liur, dan bukti ilmiah menunjukkan tingginya tingkat ekspresi enzim yang merupakan sel target awal virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 untuk berkoloni di rongga mulut, serta adanya potensi limpahan mikroorganisme dari rongga mulut yang dapat berpindah ke sistem pernapasan ataupun sebaliknya, yang dapat meningkatkan kemungkinan komplikasi pada orang yang terpapar COVID-19. Cara pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Yang pertama, menyikat gigi. Menyikat gigi merupakan tindakan pembersihan plak secara mekanis untuk memelihara kebersihan gigi dan mulut yang dilakukan setiap hari. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyikat gigi yaitu pemilihan sikat gigi dan pasta gigi. Pilih sikat gigi dengan ukuran gagang serta kepala sikat yang disesuaikan dengan usia penggunanya. Semakin kecil kepala sikat gigi, maka semakin mudah untuk mengakses bagian belakang mulut atau permukaan gigi yang tidak dapat dijangkau oleh kepala sikat gigi yang lebih besar. Dan pilih bulu sikat dengan ujung membulat dan bertekstur lembut. Gunakan pasta gigi yang mengandung bahan fluoride. Fluoride dalam pasta gigi telah diakui dapat memberikan perlindungan terhadap terjadinya karies gigi atau gigi berlubang. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu frekuensi dan durasi sikat gigi. Sikat gigi 2 kali dalam sehari selama minimal 2 menit. Sikat gigi pertama kali dilakukan setelah sarapan di pagi hari yang bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel setelah sarapan sehingga dapat memulai aktivitas dengan gigi yang bersih. Sikat gigi yang kedua kali dilakukan di malam hari sebelum tidur yang bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan dan berguna untuk menahan perkembangbiakan bakteri dalam mulut. Karena dalam keadaan tidur, produksi air ludah yang berfungsi untuk membersihkan gigi dan mulut secara alami juga ikut berkurang. Hal terakhir yang perlu diperhatikan yaitu cara sikat gigi yang benar. Ambil pasta gigi secukupnya. Posisikan sikat gigi sedikit miring membentuk sudut 45 derajat dan diletakkan di antara gusi dan gigi. Mulai sikat gigi dari bagian atas kanan dekat pipi dengan gerakan memutar hingga ke gigi depan. Sikat gigi secara memutar pada bagian gigi atas depan dekat dengan bibir. Dilanjutkan pada bagian kiri atas kanan dekat pipi. Lanjutkan dengan menyikat gigi bagian bawah kiri dekat pipi secara perlahan dengan gerakan memutar hingga gigi depan. Kemudian, sikat gigi depan secara perlahan dengan gerakan memutar hingga gigi bagian bawah kanan dekat pipi. Kemudian, untuk bagian dalam dari gigi atas digerakkan dengan cara memutar. Pada bagian dalam dari gigi depan, gunakan ujung sikat gigi lalu tarik dari arah dalam keluar. Untuk bagian dalam gigi atas kiri dekat dengan langit, gerakan sikat gigi dengan gerakan memutar. Begitupun untuk bagian dalam dari gigi bawah bagian kiri. Bagian dalam dari gigi depan, gunakan ujung sikat gigi, kemudian tarik dari arah dalam keluar. Kemudian bulu sikat digerakkan dengan arah memutar pada bagian dalam gigi bawah bagian kiri. Untuk permukaan kunyah, ujung sikat digerakkan dari belakang hingga ke depan.
memastikan bahwa semua permukaan kunyah telah disikat bersih. Cara pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut yang kedua yaitu pembersihan interdental. Menyikat gigi saja tidak dapat membersihkan plak dan sisa makanan di sela-sela gigi secara efektif. Jika menggunakan tusuk gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan pada sela-sela gigi, dapat mengakibatkan gusi menjadi turun dan terdapat celah di antara gigi, dan semakin banyak pula sisa-sisa makanan yang dapat tertumpuk di daerah tersebut. Dental floss atau benang gigi merupakan alternatif untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di sela gigi. Penggunaan dental floss dapat menjangkau celah kecil yang terdapat di antara gigi yang mungkin sulit dijangkau dengan sikat gigi. Dental floss yang beredar di pasaran umumnya ada dua, yaitu dalam bentuk seutas benang yang kemudian dililitkan di jari-jari, dan dental floss yang sudah terdapat pegangan atau gagangnya. Penggunaan dental floss hanya boleh sekali dalam sehari, dan waktu penggunaan yang disarankan yaitu sebelum menyikat gigi di malam hari. Potong dental floss atau benang gigi sepanjang 40 cm. Lilitkan di sekitar jari tengah, dan lilitkan juga di jari tengah dari tangan yang berlawanan. Kemudian ketiga jari terakhir di kepal, dan ibu jari serta jari telunjuk masing-masing menarik hingga tersisa jarak 3 cm. Dekatkan dental floss pada permukaan gigi dan gerakan seperti gergaji ke arah gusi yang akan dibersihkan secara perlahan. Bersihkan kedua sisi, yaitu sebelah kanan dan kiri. Kemudian ulangi membersihkan gigi yang lain menggunakan bagian benang yang masih bersih dengan cara mengurangi dan menambah lilitan pada kedua jari tengah. Yang pertama, ambil dental floss dari kemasan, kemudian pegang di bagian tengah dari handle-nya. Masukkan kepala dental floss pada sela-sela gigi, kemudian gerakan dental floss maju mundur dan naik turun secara perlahan. Untuk gigi geraham belakang, cara masukkan dental floss-nya dari samping, kemudian digerakkan maju mundur dan naik turun secara perlahan. Dental floss harus digunakan pada semua sela-sela gigi, baik gigi atas ataupun gigi bawah, sehingga semuanya dibersihkan satu persatu. Selain itu, ujung atau bagian belakang dari dental floss pick ini bisa digunakan sebagai tusuk gigi untuk mengambil sisa-sisa makanan yang tertinggal. Setelah dental floss digunakan, disinfeksi wadah dan pemegang dental floss, atau dapat gunakan dental floss sekali pakai. Cara pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut yang terakhir yaitu pembersihan lidah. Pada permukaan lidah juga terdapat banyak bakteri. Hal ini dapat menjadi sumber penyebaran bakteri ke bagian lain dari rongga mulut dan mengakibatkan nafas menjadi bau. Pembersihan lidah dapat dilakukan setelah menyikat gigi dan dapat menggunakan bulu sikat gigi atau tongue scraper. Cara membersihkan lidah. Yang pertama, julurkan lidah sejauh mungkin dari mulut. Debris atau sisa-sisa makanan biasanya melekat pada bagian belakang permukaan lidah. Letakkan bulu sikat pada bagian belakang permukaan lidah. Pada tahap ini sering terjadi muntah dan latihan diperlukan untuk menemukan posisi yang tepat dalam meminimalkan respon muntah. Kemudian bulu sikat ditarik keluar dari rongga mulut secara perlahan. Ulangi prosedur tersebut beberapa kali hingga seluruh permukaan lidah bersih. Selanjutnya berkumur dan bersihkan bulu sikat di bawah air mengalir. Setelah sikat gigi dibersihkan, dapat didesinfeksi dengan cara dicelupkan ke dalam obat kumur antiseptik. Penyimpanan sikat gigi tidak boleh dekat dengan toilet. Hindari menempatkan sikat gigi dengan sikat gigi anggota keluarga lainnya. Ingat, sikat gigimu hanya untukmu. Jangan pernah berbagi sikat gigi dengan siapapun. Dan ganti sikat gigi secara teratur setelah 3 bulan atau saat bulu sikat mulai rusak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya.